Jika kita bicara tentang artefak etik paling aneh dalam kompetisi pemotongan pedang, maka tidak ada yang lebih cocok daripada garpu jerami 4 ujung ini. Terutama setelah diperkuat dengan kekuatan tinggi baja besar yang diputar. Kekuatan garpu jerami ini menjadi semakin luar biasa. Oleh karena itu, tim produksi secara khusus mengatur juara 9 kali. Mereka melakukan perjalanan jauh ke desa pegunungan terpencil, hanya untuk mencari pandai besi terbaik di daerah tersebut. Tentu saja sebelum memulai proses pembuatan, mereka harus membuat pisau pandai besi tradisional terlebih dahulu, untuk menunjukkan kemampuan mereka. Proses pembuatan pisau mengharuskan panjang pisau dikendalikan antara 22 hingga 27 cm. Pegangan pisau juga harus dibuat dengan gaya pribadi yang sangat artistik. Bahan untuk pembuatan pisau adalah baja karbon tinggi W1 yang sederhana. Setelah pisau jadi dalam 5 jam, langsung diuji kekuatannya. Yang lebih menarik, mereka harus menyalakan tungku batu bara dan memanaskan batang baja sendiri sebelum memulai proses pembuatan. Bagusnya, mereka tidak perlu lagi mengayuh kipas angin seperti sebelumnya. Karena pada edisi ini sudah ada sistem ventilasi pembuangan asap batu bara yang siap pakai. Jadi, setelah kami menyalakan batu bara, langsung mulai memanaskan baja. Di antaranya, Dekai yang pandai menggunakan api, pertama kali menyelesaikan pemanasan dan mulai memukul besi. Kecepatannya jelas lebih cepat dari yang lain, tidak hanya itu. Bahkan palu tenaga ini lebih garang daripada palu biru besar di arena. Bahkan batang baja itu langsung dipalu menjadi pipih hanya dalam beberapa pukulan. 1 jam telah berlalu. Setelah Jack membakar beberapa jam, ia merasa api semakin kecil bukan semakin besar. Melihat sekeliling, dia juga menemukan 2 orang lainnya tidak ada. Sedang memukul tubuh pisau, sedang dalam perjalanan menuju ujung pisau. Jika tidak segera datang dengan api besar untuk membakar baja mentahnya, mungkin harus pulang lebih awal dengan taksi. Di sisi Leo, setelah memasang palu tenaga, kecepatan pukulan pisau tidak hanya meningkat secara signifikan. Mengendalikan bentuk pisau dengan 1 tangan menunjukkan keberanian dan keahlian yang luar biasa. Harus diketahui bahwa mengendalikan palu besi dengan 2 tangan bisa membuat bahan terlempar dengan mudah. Kakak tua ini bahkan bisa mengendalikan palu besi dengan 1 tangan dengan begitu baik. Keahlian dalam menempa pisau selama 30 tahun sebagai pandai besi profesional sangat terlihat. Namun melihat Dali Band di atas panggung selalu ceria agak sulit ditandingi. Pada akhirnya, tidak ada pisau yang bisa bertahan dari metode pemukulan sendiri yang digunakan olehnya, bahkan pada bahan yang sangat keras sekalipun. Hari ini, teman ini harus benar-benar memukul dengan baik menggunakan baja W1 ini. Setelah Jack meningkatkan api, akhirnya dia menemukan irama dalam menempa pisau. Namun, untuk mengungguli 2 kakak di sebelahnya, dia harus meningkatkan kecepatan pukulannya. Karena mereka sudah mulai menempa bagian pangkal pisau dan mendekati tahap akhir. Selain itu, Jack lebih suka menempa pisau dengan tangan daripada menggunakan palu tenaga. Bisa dikatakan berhasil jika bentuk pisau sudah terbentuk sebelum mematikan api. Deke langsung memukul dan mengukir bilah pisau, membuka lubang di pangkal pisau. Tim produksi juga meminta agar memiliki nuansa seni yang sama dengan pisau sampel. Lebih baik membuka alur besar dan membulatkan sudut di atas landasan besi untuk memperluas kekuatan tinggi. Sehingga pegangan palu sesuai dengan ergonomi dan realisme pisau. Dengan begitu, kenyamanan pegangan terjamin dan menambahkan sentuhan seni pribadi. Ini benar-benar mendapatkan 2 hal sekaligus. 2,5 jam terakhir. Setelah memperpanjang pangkal pisau dengan palu berat Leo, dia memutuskan untuk pertama-tama memukul ekor daun untuk menambahkan sentuhan khas. Dalam hal ini, tidak hanya dari segi seni, tetapi juga tidak kalah dengan yang lain. Namun setelah melipat dan membentuk, kakak baru menyadari bahwa pangkal pisau daun terlalu panjang. Memaksakan membuat pegangan pisau mungkin akan menghasilkan sesuatu yang aneh. Setelah berpikir keras, kakak memutuskan untuk memotong daun yang sulit dibuat dengan susah payah. Pada akhirnya, meskipun pegangan pisau artistik, jika tidak nyaman digunakan, itu tidak akan berguna. Setelah Jack membentuk pangkal pisau, dia langsung melakukan putaran intensitas tinggi. Kemudian, ketika dia kembali, itu seperti membentuk spiral yang melingkari pegangan pisau. Meskipun terlihat sederhana, namun ini adalah kombinasi seni dan fungsionalitas. Leo setelah berpikir keras, membentuk kepala bulat yang dihias di pangkal pisau. Ini tidak hanya unik dalam estetika seni, bahkan membentuk pangkal pisau dengan cara yang keren. Kemudian, saudara tua memanaskan sepotong baja bekas untuk memanaskan minyak penguat. Untuk mencegah retakan saat mengeras di minyak penguat pada musim dingin. Kemudian, memanaskan bahan dasar pisau dan melakukan proses penguatan kunci. Hasilnya memang cukup bagus. Kemudian, pemain Dekai segera menyelesaikan proses penguatan bahan dasar pisau. Secara keseluruhan, tidak ada masalah. Jack adalah yang terakhir melakukan proses penguatan bahan dasar pisau. Pisau tersebut juga sangat keras. Sekarang hanya tinggal tahap terakhir penghalusan dan pembentukan akhir sebelum selesai. Waktunya habis. Babak pertama selesai. Pertama adalah uji coba komprehensif Dabong memotong labu dengan gunting besi. Pisau putar Jack terlebih dahulu. Struktur pisau tidak ada masalah. Dabong sangat puas dengan pegangan pisau yang unik. Dabong sangat puas dengan pegangan pisau yang unik. Selanjutnya adalah pisau pandai besi ergonomis dari Dekai.
Pisau bagian ini tidak ada masalah. Masalahnya adalah sentuhan seni di pangkal pisau tidak cukup kuat. Terakhir adalah pisau putar dalam dari Saiwen.